Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RDR dimanapun kalian berada, kali ini tim RDR sedang berada di rumahnya Bapak Triana Junaidi yang beralamat di Desa Dawuhan, Kecamatan Madukoro, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini tim RDR akan mencoba mewawancarai Bapak Triana Junaidi ini. Dia adalah seorang kolektor benda-benda antik. Di antaranya ada keris, pedang, kujang, ak dan sebagainya. Nanti kita akan melihat seberapa banyak atau apa saja koleksi dari Bapak Triana Junaidi. Oke, ini Bapak Triana Junaidi asli sini ya Pak ya, asli Banjarnegara, dan rumahnya di sini di Desa Dawuhan, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Madukoro, Kabupaten Bojonegoro. Sobat ADR, sebelum kita membahas lebih lanjut, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Bapak Triana Junaidi. Kita akan mencoba melihat koleksi-koleksinya itu apa aja. Bapak Triana Junaidi mungkin kita bisa melihat koleksi-koleksinya apa saja, bisa mungkin kita ya nanti ini Pak Triana mau mengambil koleksinya apa saja, nanti kita lihat. Oke, Sobat RDR, ini Pak Triana Junaidi sudah mengambil koleksi-koleksi benda antiknya. Di sini ada tombak, ini ada 3 tombak, kemudian ada keris, ada kudi, ada terusnya banyak, ini ada beberapa keris, ada kudi juga, ada ini kudi kalau di kita namanya itu penggabungan ya Pak ya, dari Banyumas ke mungkin Sunda ya, Cirebon atau Pasundan. Nah ini karena ada ada mata, 3 ada matanya. Ini sebenarnya seperti bentuk kujang, tapi karena ini sebenarnya kudi, mungkin dari penggabungan dari mungkin budaya Jawa di Jawa Tengah sama dengan Sunda Jawa Barat, jadi bentuknya seperti ini. Selain itu juga ada bambu sungsang. Karena dinamakan bambu sungsang karena ini harusnya tumbuhnya ke atas, karena ini malah tumbuhnya ke bawah, jadi namanya dinamakan bambu sungsang. Ini juga ada macam-macam batu akik. Ini macam-macamnya, ada batu akik, ada batu batu bentuknya seperti gareng ya, seperti gareng. Terus ada juga batu, ini mustika ayam. Ini nanti Pak Triana Junaidi menjelaskan, ini dulu katanya ini waktu itu menyembelih ayam ya Pak ya, menyembelih ayam, di dalamnya itu ada pusakanya, ada mustika seperti ini. Karena ayam yang disembelih itu nggak mati-mati setelah terpotong atau masih hidup, ternyata di dalam itu ada mustikanya. Oke, kita akan lanjut untuk wawancara dengan Pak Triana Junaidi. Nah ini kita langsung sesi pertanyaan ini. Lanjut sama Pak Triana Junaidi. Saya manggilnya Pak Triana gitu. Nah Pak Triana aja lebih enak ini. Ini ada 3 tombak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan ini tombak apa dan istilahnya dapatnya dari mana ini? Apakah dapat secara gaib atau memang kebanyakan diantar rumah rumah sini? Oh, rumah sini. Berarti ada orang yang mengantar ke rumah sini ya. Tapi istilahnya diketahui itu orangnya itu memang orang beneran atau mungkin istilahnya jelmaan gitu loh. Sebagian jelmaan, sebagian nyata. Oh, ternyata pusaka-pusaka di sini ini kebanyakan itu diantar. Tapi yang antar itu sebenarnya kita tidak tahu, bisa itu karena memang dia kodamnya benda itu atau juga memang manusia beneran. Tapi kebanyakan diantar dari yang orang yang jelas ya, kita nggak kenal seperti itu. Nah, ini tombak. Ini namanya tombak apa namanya ini? Kodongpring ya, ini Sobat RDR, ini tombak kodongpring seperti ini bentuknya. Nah, ini dulu waktu diantar masih berupa tombak atau sudah lengkap dengan cuma besinya aja yang sini, terus begitu dibikin rumah oh ya, simpan. berarti itu dulu yang datang cuma tombaknya aja, ini bikinan sendiri. Karena Pak Triana ini juga seorang dia cukup pandai dalam bidang pembuatan barang-barang antik seperti ukuran seperti ini bila-bila keris, dan juga jiwa seninya bisa, ini jiwa seni yang sangat tinggi.
Terus ini ada lagi, ini namanya apa ini Pak Triana ini? Tombak soto lanang. Tombak soto lanang nih, bentuknya seperti soto. Ya, ada yang bilang piring lanang. Ya ini juga nomornya bagus, ini bisa dilihat ini teman-teman, tombak soto lanang. Nah soto lanang itu kadang kan kalau di Jawa itu banyak ya, di apa namanya, kalau di ajian-ajian itu ada ajian soto lanang untuk biasanya untuk pengasihan atau pelet ya seperti itu. Nah, ini terus ada lagi satu lagi ini yang terbungkus plastik, ini namanya apa ini Pak Triana ini? Baru di itu ya istilahnya di Sama ya. ya. Ketombreng. Tombak kodongpring. Sempat bikin rangka. Nah ini guys, ini tombak kodongpring juga ini namanya. Kalau ini istilahnya pegangannya ini kayak apa ini? Kayunya kelihatannya bagus banget sih, hitam kayak galih asam apa? Dan kayu lokal sih. Kayu lokal ya. Nanti plitter hitam. Oh, piston hitam. Jadi hampir mirip kayak galih asam jadinya ya. Warnanya sangat apa namanya khas. Nah terus ini ada apa namanya keris ya, ini boleh dilihat ya, ini kerisnya. Nah ini besok berapa ini namanya? Blok 9 Blok 9. dapur Panimbal. Dapur Panimbal. Nomornya ini ular luluh. Nomornya ular luluh ini. Terus blok 9 nomornya ular luluh. Ini juga hasil itu ya, istilah dikasih atau memang Ya. datang sendiri? Hmm. Datang sendiri. Ini juga komplit dengan ini ya? Bukan. Pak. Kata tadi bikin lagi. Oh, nah. Katanya Yai Rojo Momo. Oke teman-teman ADR, ini ternyata keris ini datangnya itu sendiri. Dan ini juga ini kalau yang ini tempatnya itu kita yang Pak Tri itu bikin sendiri. Tapi kalau yang kebanyakan besi-besinya itu kerisnya itu datang sendiri. Datang itu bisa lewat orang atau langsung si penjaga keris ini langsung datang ke sini mengantar keris tersebut. Nah, terus ada lagi nih guys, satu lagi nih namanya keris apa ini? Ini apa ini Pak Tri namanya keris apa Keris ini? bojol. Amore Rojo Gundolo. Keris bojol. Ya, keris bojol. Ini gambarnya banyak. Ya. Banyak. Oh iya, ini ada pamornya bisa kelihatan ya. Jelas, kelihatan jelas. Ini sama ya juga ya. Yang dapat cuma kerisnya aja. Nah, ininya bikin sendiri. Ya karena Pak Tri ini ahli dalam bidang pembuatan warangka-warangka seperti ini, jadi tidak sulit untuk bikinnya. Terus ada lagi ini dulu, ini keris. Ini namanya keris apa ini Pak? Satu pinter. Sapu pinten. Nih. Ini gading atau apa ini ininya? Kayu. Kayu apa ini Pak? Betulnya kayu lohansung. Kayu lohancung ya. Di daerah mana ini kayu ini? Kayu impor. Impor ya, ini kayu namanya kayu lohancung. Daerah Cina atau bukan ini? Daerah Cina ini. Sesuai namanya. Ini juga kayu. Nah ini guys, ini kayu namanya kayu lohancung, adanya di Cina. Ini bikin sendiri ya, dibikin sendiri, dimodifikasi sendiri. Ini keren, ini bentuknya seperti apa? Kera ya? Anomanobong ini. Mantap ini. Ternyata ini Pak Tri ini koleksinya sangat banyak sekali ya guys. Ini baru sebagian kecil, malah belum ada seperempatnya ya. Belum ada, malah ini masih banyak di dalam. Tapi karena tempatnya di sini nggak muat, kita ambil sampel beberapa saja. Nanti banyak sekali di dalam. Ini juga ada lagi keris. Ini apa? Nilam Mupih ya.
Tilam Upih sudah mulai berkarat ini ya, belum di itu lagi ya, belum sempat dibersihkan. Nah, oke. Terus ini ada lagi ini namanya terus apa ini? Terus dulu Anu dulu ya. Ini masih utuh, masih bagus ini. Masih terawat ini guys, masih bagus ini. Energinya juga masih bagus. Terus lagi ini namanya apa ini? Nah ini keris. ini calak nucuk madu. Cara nucuk madu ini guys. Ini juga masih bagus ini. Terus mana lagi ada ini ya? Ini yang belum. Ini. Nah ini namanya apa ini? Terus calak muri. Cara ngoreng ya ini guys. Masih bagus ini guys. Nah. Terus ini, nah ini keris Sumbro ini. Ini ya dapat dari mana ini? Yang dari keluarga. Ini keluarga ya. Ini masih ada yang kecil. Nah ini yang terakhir ini ya. Ini guys ini yang terakhir. Ini dapatnya dari katanya ini dari makam Sunan Kudus. Ini keris luk berapa ini? Luk 7 ini. Ini apa namanya? Di atasnya itu apa namanya? Bentuknya seperti orang ya. Orang sedang apa namanya ini? Namanya apa ini? Putut ya, putut. Terus putut ini energinya kuat sekali nih ya. Nah, ini juga setelah ada keris ada apa namanya ini namanya kudi. Nah, keras ya. Nah, ini kudi Banyumasan guys. Bentuknya kayak semar ini ya. Apa bentuknya apa depannya itu menggelembung ke depan. Ini seperti apa namanya semar. Terus kalau yang ini mungkin kolaborasi ya dari kudinya Banyumas dengan kujang Cirebon atau daerah Jawa Barat. Jadi bentuknya apa namanya yang atasnya sini ini udah modifikasi kujang, tapi kalau yang bawahnya masih tetap kudi. Nah ini seperti ini guys. Ini besinya besi tua, ini masih hitam semua, ini besi hitam, besi tua ini. Nah ini juga ada apa namanya akik ya sobat. Ini banyak sekali macam-macam akik. Ini ada ini namanya akik apa ini? Katanya lidah petir nih, katanya akik lidah petir dari daerah Sumatera ya. Daerah Sumatera ini guys. Ini bagus ini. Nah ini juga ada lagi ini batu bentuknya seperti apa ini, petruk apa ya? Gareng seperti gareng ini. Ini kalau buat mendalang ini bagus ini. Nah ini bentuk seperti ini. Terus juga ada lagi ini mustika ayam. Nah ini mustika ayam ini ceritanya gimana ini Pak Tri, ini kok bisa dapat? Nah dapetnya nggak sengaja. Nah dulu pengen motong ayam, beli ayam di pasar, aku tak potong, tak mati-mati. Tapi putus. Tapi ayamnya nggak mati-mati. Jalan-jalan terus aku bilang kalau ada isinya ya pinggir sementara lah. Terus mati. Terus dibuka ada mustika. Berarti gini guys, batu ini ternyata ada di dalam ayam. Jadi Pak Tri itu dulu waktu itu beli ayam di pasar, setelah dibawa pulang ayam disembelih. Nah disembelih itu walaupun
sudah terpotong lehernya, ayam itu masih bisa berjalan-jalan. Nah, setelah ternyata diselidiki, ternyata ayam itu ada apa namanya energi yang istilahnya membuat ayam itu nggak mati-mati. Nah, setelah mungkin Pak Tri itu melakukan apa namanya komunikasi secara batin, akhirnya gaib yang ada di ayam itu menyingkir dan akhirnya ayam itu mati. Nah, setelah ayam itu mati, kemudian dipotong, dibelah di badannya itu, ternyata di dalamnya ada apa namanya ada mustika seperti ini. Ini bentuknya mustikanya. Mungkin kita namakan ini mustika ayam ya. Nah, ini untuk biasanya itu kalau anak-anak muda ini mustika seperti ini buat untuk apa namanya kanuragan lah ya, bahasanya kekebalan. Ya mungkin nanti bisa dites ini mungkin. Terus masih banyak lagi nih guys, ini ada ini batu apa, satam ya. Ini batu satam, ini hitam pekat nih batu satam. Kemudian ada lagi ini galih ya. Ini galih kelor apa galih asem? Galih Nogosari. Ini galih Nogosari, ini hitamnya hitam pekat, ini bagus ini. Kalau yang ini galih apa ini? Yang dari Karimun Jawa. Oh, ini galih stigi, ini bagus ini. Cocok ini pasangan stigi sama Nagasari. Ini bagus ini. Terus ini ada lagi guys, ini batu tapi bermotif seperti Ratu Kidul ya. Ini coba dilihat, ini motifnya seperti Ratu Kidul. Nah, mungkin yang imajinasinya bagus ini bisa apa namanya kelihatan ya sosok seperti apa. Kalau yang mata batin sudah terbuka bisa lihat sosok di dalamnya itu seperti apa. Nah, terus ada lagi ini batu ya guys. Ini ada batu kembar nih. Ini namanya batu apa ya? Batu dampit ini, batu sepasang yang kembar. Ini batunya ini kecil tapi apa ya, agak berat ini, hampir seperti sebesar kelereng besar, seperti biji. Ini warna seperti biji tapi ini keras. Mungkin bisa juga ini biji yang fosil apa ya, bisa membatu jadi keras. Nah, terus ada lagi ini, nah ini namanya batu kocok. Ini kalau kita kocok-kocok kayak gini nih terasa ini kocok ini di dalam. Ini bunyi. Nah, bunyi nih. Nah, ini kan bunyi nih, kocok. Itu kocok ini. Terus ada lagi batu menyan ini. Ini batu bentuknya seperti menyan ini. Biasanya ini digunakan kalau dukun-dukun itu untuk pengobatan nih, batu menyan seperti ini biasanya. Nah, terus ada lagi nih. Ini namanya apa ini ya? Batok tapi kecilnya dalamnya seperti ada apa? Batu ya mungkin ya, mustika mungkin di dalamnya. Ini sudah bisa pernah dilihat nggak batu yang di dalamnya itu? Belum pernah ya. Jadi ini ada kelapa tapi yang sangat kecil sekali seperti misalnya seperti ini. Tapi di dalamnya kocok kayak ada batunya di dalamnya, mungkin mustika atau apa, kita belum pernah lihat. Cuma karena ini lubangnya sangat sempit jadi tidak bisa kelihatan ya, tapi yang jelas ini kocok ini kan bisa kelihatan kedengaran ini. Ini batu apa namanya? Terus terakhir nih batu apa ini Pak Tri, namanya batu apa ini? Masih ada dua lagi. Paham tuh. Nah, ini batunya datang sendiri guys. Jadi batunya ini seperti apa namanya ini, giok ya, hampir ya giok ini, seperti buah tapi ini datang sendiri. Nah, Masih ada lagi. nah ini ada lagi dua, ini namanya, ini batu apa ini? Batu lanang ini namanya batu lanang. Mungkin seperti sepasang ini ya. Oh, ini batu sepasang, namanya juga batu lanang ini ya. Nah, batu lanang mungkin fungsinya, mungkin teman-teman LDR sudah tahu ya batu lanang itu fungsinya untuk apa, karena seperti apa ini kelihatan fungsinya itu untuk apa, dan apa namanya warnanya juga bagus ini. Nah, terus cukup ya tadi ya. Nah, tadi yang dikatakan Pak Tri ini kan banyak sekali benda-benda pusaka istilahnya atau kolektor ya. Ini Pak Tri sendiri itu dalam merawatnya ini dirawat sendiri atau dibantu sama teman atau keluarga, gimana itu? Dirawat sendiri ya. Terus proses penjamasannya itu biasanya dilakukan setiap suro ya. Satu Muharram ya. Berarti satu Muharram kemarin sempat ini ya. Entah apa namanya? Menjamas.
dari beberapa mungkin ratusan keris itu sekaligus satu hari malam sore itu langsung dibikin semua atau Iya sampai siang. sampai siang. Wah, luar biasa guys. Jadi dari beberapa ratus keris atau tombak yang ada di rumahnya Pak Tri ini, Pak Tornya ini, kalau malam sore itu dibersihkan dari malam sampai siang lagi malah ya, sendirian itu berarti. Wah, luar biasa. Berarti kayaknya itu sampai sekali untuk membersihkan apa namanya keris-keris apa namanya yang udah berkarat atau yang udah rusak itu luar biasa. Nah ini sobat ADR, kalau mungkin panjenengan ingin melihat kolektor atau namanya ingin mengetahui bendanya seperti apa saja, ini Pak Tri, kolektor barang-barang antik dari Banjarnegara ini yang sudah berapa tahun ya Pak mengoleksi benda-benda seperti ini, berapa tahun? Mainan keris itu dari umur 10 tahun. Wah, hebat ini guys. Ini bermain apa namanya mengenal dunia keris ini sudah waktu umur 10 tahun ya. 10 tahun. Sekarang sudah berapa usianya? Udah hampir 50. Berarti udah hampir 40 tahun ini menggeluti dunia apa namanya perkerisan. Berarti paham sekali mana benda-benda itu yang istilahnya keris yang model lama, baru atau modelnya paham ya, jelas bahan-bahannya yang istilahnya mana keris sepuh, mana keris muda. Ada contoh keris muda yang ada. Oh iya. Kalau ini termasuk keris Keris sepuh ya, ini termasuk keris sepuh karena dia dari besinya aja udah kelihatan tadi. Ini dari keris yang besinya aja ini ada nggak yang istilahnya Pak Tri itu dapat sendiri langsung dipegang atau langsung misalnya ke makam atau kemana itu ada nggak? ada yang ini kan pas masih di kota, diantar dari Jogja. Jogja Aku ya. nggak tahu namanya siapa dan orang mana, tiba-tiba mengantar ini. Masih keris ini ya. Keris ini dan pas hari maghrib dia minta pulang dan minta diantarkan. Begitu pintu dibuka, terus saya lupa tanya nama, udah nggak ada. Tapi ini udah komplit keris seperti ini atau cuma dikasih besinya aja? Ini rangkanya sudah diganti, dulu jelek. Tapi nah dulu dapatnya sama rangkanya udah. Ada rangkanya kan jelek dan rusak. Ini guys, ini salah satu contohnya ya. Jadi waktu Pak Tri dapat keris ini dulunya katanya itu ada yang mengantar ke rumah. Mungkin setelah dia mengantar masih kerisnya ke Pak Tri, kemudian orangnya pamitan pulang, tapi ketika Pak Tri balik ke belakang ya, atau orang yang ngantar ini sudah hilang. Nah mungkin apa namanya yang ngantar ini bukan manusia tapi apa namanya mungkin gaibnya atau mungkin dari kodam keris ini. Nah ini bentuk kerisnya, ini bagus banget ini. Ini luk 5 ya. Luk 5 ini keris luk 5 itu biasanya disukai keturunan bangsawan ya ini biasanya. Ini cocok untuk para bangsawan. Jadi kalau yang bukan keturunan yang depannya ada R itu sulit untuk dapat keris seperti ini. Ini pamornya masih bagus ini. Ini energinya juga kuat sekali nih terus ini ya. Oh ya Pak Tri, ini dari beberapa koleksi benda-benda antik seperti ini ya. Ini kira-kira pernah nggak istilahnya membuat keluarga itu menjadi apa namanya terganggu apa enggak dengan, karena mungkin kan di sini kan banyak sekali kodam atau isi dari benda ini, mengganggu nggak sebenarnya itu? Selama ini nggak ada yang pernah mengganggu. Nah, berarti aman-aman saja ya. Sama anak saya yang terkecil pun baru 15 bulan nggak apa-apa. Apa ya? Berarti mungkin karena sudah cocok ya, jadi dengan Pak Tri istilahnya dari penunggu-penunggu di keris ini sudah apa yang tidak mengganggu ya, kamu sudah jangan seperti keluarga ya, jadi aman untuk Pak Tri sendiri aman. Karena kalau kita lihat kan dari beberapa ini masih sampelnya ya, cuma berapa jam di dalamnya itu masih banyak sekali kerisnya, entah seperti apa, dan masih ada juga nih mungkin yang lebih antik lagi ya Pak ya. Iya. Yang bisa ada itu yang disimpan itu, kita tidak apa namanya lihat semua, cukup sampelnya aja karena nanti di sini penuh dengan apa namanya benda-benda antik, ini energinya sudah mulai terasa ini ya Pak. Dia sudah terasa besar sekali, nanti kan membuat apa namanya yang di sekitar ini juga nanti agak pusing dan ini karena energinya terlalu besar. Nah, kembali lagi Pak Tri, ini dari beberapa
pusaka yang ada di sini ini itu enggak istilahnya Pak Tri itu berani memaharkan atau ada orang yang mau membutuhkan itu dimaharkan atau enggak itu? Ya, kadang ada yang butuh ya monggo, ya tahu sendirilah. Iya. Tradisi yang Tradisi, dulu. berarti ada juga yang memang kalau di sini ini memang istilahnya piandal pribadi ya? Tradisi Atau yang ya ada ya hanya keluarga. keluarga yang nggak bisa, yang nggak mungkin dijual ya ini. Ini contohnya ini ya. Nah, ini sobat RDR, ini keris yang menjadi apa namanya warisan turun temurun dari keluarga ini. Jadi keris ini nggak mungkin istilahnya ada dimaharkan atau dijual, itu nggak pernah ini, karena ini memang warisan turun temurun dari keluarga Pak Triana Junaid ini. Untuk keris seperti ini sangat bagus ini guys. Untuk apa namanya koleksi batu-batunya aja banyak sekali ya guys. Ini hampir berapa itu apa berapa kotak tuh di dalam itu. Tapi yang bisa kita lihat nih masih dalamnya masih banyak nih. Masih banyak sekali. Masih banyak nih semua batu-batu semua. Masih banyak. Di dalam masih lagi ada satu kotak. Isinya berapa nggak tahu guys. Benar-benar koleksi. Itu batu apa itu Pak Tri itu? Gali asam. Ini gali asam ini. Ini guys, ini gali asam ya. Ini hampir membatu ini. Maksudnya bagus banget ini gali asam ini. Halus. Ini murni ya, bukan di amplas ini ya. Nih pinggirannya apa? Di pinggirnya udah kelihatan halus. Ini dibikin akik cocok banget ini. Nah. Ini dapat dari mana nih Pak Tri ini? Lupa nih. Lupa ya. Ini kapal orang mani gajah. Mani gajah. Ini juga ada namanya batu mani gajah. Nah, seperti ini. Sentri nyala. Oh iya. Mungkin ada yang punya senter ya, sobat ADR, kita cek dulu istilahnya. Kita coba tidak. Kita mencoba. Tentunya sobat ADR tahu ya, batu manik gajah itu biasanya fungsinya untuk apa? Biasanya kalau di dunia spiritual atau paranormalan ini, batu manik gajah itu untuk apa namanya, pengasihan atau pelarisan. Nah ini bentuknya seperti ini guys. Tembus ya. Seperti ini. Mantap ini. Terus apa lagi yang di dalam itu Pak Tri? Itu batu apa itu yang bening ini? Oh ini kecubung es ya. Ini kecubung es ya guys. Ini kecubung es. Ada beberapa, 3 beberapa. Nih, batunya sangat bening seperti es. Cibung urat. Kecubung urat. Ini namanya batu kecubung urat. Ini koleksi batunya banyak sekali ini teman-teman. Ini kecubung. Nah, koleksi batu akiknya juga lumayan, hampir 1 kotak gitu. Ini yang koleksi batu-batu seperti ini juga bikin sendiri atau datang sendiri? Datang sendiri guys. Nih batu 1 kotak itu ada isinya mungkin ratusan bahkan ribuan. Nah, ini datang sendiri nih guys. Nggak ada yang bikin. Jadi datang, ada yang dikasih orang, tapi orang itu sosoknya nggak jelas seperti gaib, datang tiba-tiba menghilang. Ini dari pohon sembuja. Ini pohon. Ini ada batu ya guys. Ini datang sendiri. Ambilnya itu di bawah pohon sembuja. Ini tepatnya di daerah mana ini? Di kota. Ya di daerah Banjarnegara saja ini bentuknya ya guys. Ini batu ngambil langsung dari pohon Kamboja ini.
Mungkin sobat RDR yang masih penasaran dengan koleksinya Bapak Tri bisa datang ke sini untuk apa namanya sekedar informasi saja bahwa di sini itu di rumahnya Pak Tri ini banyak sekali koleksi-koleksi benda-benda antik, ada keris, tombak, terus batu akik, batu mustika dan banyak sekali sebagainya ini. Mustika. Nah guys, ini juga ada namanya mustikanya, ada 3 ya, 3 batu ini mungkin bisa dilihat. Ini namanya mustika apa Pak Tri ini? Katanya orang-orang dulu mustika merah delima. Merah delima kata orang dulu ya, mungkin mustika delima mungkin ya, ini seperti buah delima ya, biji delima ini juga dapatnya itu dikasih orang malah jauh dari Rembang. ya. Ini memang isinya 1-3 ini ya, langsung tiga-tiganya, nggak satu-satu. Nggak langsung sesuai. Ini guys, mustika delima ini kecil sekali ya, ini juga ini rumahnya ya. Ini rumahnya seperti ini nih. Nah, ini dapat 3 ya, langsung dapat 3 ini. Seperti biji delima, bukan merah delima yang biasa itu yang kita tahu ya, tapi ini mustika delima. Nah, kalau mustika delima mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu fungsinya ya. Nah, ini mustika delima ini. Terus ini Pak Teh, dari beberapa koleksinya ini pernah nggak isinya melakukan menggunakan apa namanya daya gaibnya dari benda-benda ini, pernah nggak? Misalkan keris ini fungsinya untuk ini, mencoba memakai atau menggunakan atau gimana, pernah nggak? Ya sebagian Pernah ya. Jadi kita apa namanya bisa menggunakan istilahnya kodam di keris ini ya untuk keperluan tertentu ya. Tapi tetap kita bukan meminta ke kodam ini, tapi kita meminta ke Allah dengan apa namanya mungkin perantara wasilah dari keris ini. Allah mengumpulkan apa yang menjadi hajatnya Pak Tri itu pernah seperti itu. Bukan berarti kita harus menyembah seperti ini, tidak. Ini cuma sebagai apa namanya barang antik, barang warisan leluhur kita yang memang harus kita lestarikan. Jangan sampai istilahnya menganggap bahwa punya keris seperti ini dianggap musyrik. Nah, musyrik itu kan bukan di kerisnya, tapi hanya ada di hati kita. Jadi untuk para teman-teman spiritualis itu yang memang apa namanya masih awam atau masih baru terjun itu seperti itu, benar-benar seperti ini, iman kita juga agama kita harus dibekali ya, karena tidak terjerumus. Soalnya kalau kita tidak dibekali dengan agama yang bagus, agama yang kuat, bisa saja nanti kita suatu saat saya punya ini nih, nah itu nanti di hati kita muncul apa namanya bisikan-bisikan yang tidak baik. Makanya dalam apa namanya orang-orang dulu itu ketika mengasih benda-benda seperti ini biasanya kepada orang-orang yang sudah ahlinya. Jadi orang yang sudah agamanya bagus, ibadahnya bagus, baru dikasih benda-benda seperti ini. Bukan benda-benda yang istilahnya keris-keris biasa ya, ini karena sebagian itu masuk keris-keris sepuh ya, keris-keris tua, jadi energinya pun lebih bagus daripada keris-keris yang ada di zaman seperti ini atau zaman modern seperti ini. Nah, kembali lagi Pak Tri, ini dari beberapa istilahnya benda-benda yang Pak Tri punya ini, istilahnya ada nggak sih paling berkesan dalam memperolehnya itu? Misalnya apa itu? Ya paling biasanya ini karena ini punya leluhur. Kalau baru ketemu waktu saya umur 25 tahun. 5 tahun ya. Itu datang yang diantar itu ya, yang antar ya. Jadi ini memang warisan leluhurnya Pak Tri ya, zaman dulu. Mungkin belum ada yang bisa memegang ya, jadi ke sini akhirnya turun sampai ke Pak Tri, hanya Pak Tri yang bisa memegang seperti ini. Oke guys, selain apa namanya benda-benda ini, di situ juga ada foto guys. Ada lukisan yang memang lukisan itu coba Mas itu dilihat. Nah, itu lukisannya siapa itu Pak Tri? Rana Wijaya. Nah, itu lukisan dari Rana Wijaya. Itu lukisan gaib ya, jadi itu bukan kita melihat apa namanya langsung
digambar atau apa namanya itu memang hasil olah batin ya Pak Tri ya, itu olah batin. Itu yang lukis siapa itu Pak Tri? almarhum bapak. Nah itu yang lukisan itu almarhum bapaknya Pak Tri itu, memang dia ahli dalam bidang spiritual juga. Jadi ketika membuat lukisan seperti itu dia tidak melihat secara apa namanya langsung digambar, tapi dia melihatnya pakai mata batin. Itu kan apa namanya lukisan itu kan punya auranya kan luar biasa itu, beda dengan lukisan-lukisan pada umumnya. Masih ada satu lagi lukisan musik. Nah itu ada juga lukisan ini juga lukisan nasib itu ya, Lukisan bah itu ya. Terus itu ada juga koleksi topeng-topeng ya Pak Tri, itu topeng Ya. apa itu Pak Tri? topeng wayang. Ya itu ada topeng. Nah itu ada 3 topeng ya, yang bawah itu bawah sendiri itu topeng apa itu? Nah, itu topeng orang tua nyusul. Nah, orang Hindu sudah. Terus atasnya lagi Itu topeng peradaban campuran antara Cina dan Jawa. yang itu atasnya sendiri ya, itu yang sendiri. Nah, katanya kan sih Itu kayak apa itu Pak Tri itu? Kelihatannya masih halus banget itu ya. kayu mahoni. Mei mahoni. Terus itu lukisan apa itu yang apa namanya ada sosok ibu-ibu ya? Itu Putri Bali. Putri Bali ya, lukisan Putri Bali. Tuh Pak Tri ternyata punya jiwa seni yang sangat tinggi ya. Nah, ini pun apa namanya Kita sendiri itu. Udah nah, tanah. ini bikinan sendiri nih. Sendiri kayu Nah, ini Pak Tri bikin apa namanya patung Buddha ya. Ini kalau namanya patung Buddha apa ini Pak Tri? katanya Buddha tanah. Ini katanya Buddha tanah, ini seperti kalau di agama Hindu Buddha ya, ini patung Buddha tanah ini. Ini goresan tangan semua ini ya. Tangan manual. Nah ini manual nih sobat. Sobat DR ini Pak Tri ini bikin patung-patung seperti ini pakai apa namanya media itu manual, semua pakai tangan, pakai pisau ya, atau yang tajam untuk bikin seperti ini. Jadi nggak pakai mesin ini ya, alami. Jadi kan luar biasa ya guys, bisa bikin patung seperti ini pakai tangan dan juga pakai peralatan yang sangat sederhana. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Tadi juga ada apa namanya contoh yang itu pisau ya, itu ya. Ada pisau ini ya guys. Nah ini pisau tapi ukirannya naga ini guys. Nah, keren, ini keren. Bikin sendiri. Ini bikinan sendiri ini. Nah ini mantap sekali ini. Ininya pakai tanduk rusa yang ini. Kalau yang ini kayu ya, kayu murni ini tanduk rusa. Ini sangat bagus ya guys. Ini kalau ada teman-teman ini sobat RDR yang mau bikin apa namanya ini seperti ini, bisa pesan ke Pak Tri, nanti juga itu bisa membuatkan yang seperti ini. Boleh pesannya itu istilahnya pemodel apa itu bebas. Nah ini keren sekali ini. Oke sobat RDR, kita apa namanya baru saja ini ya, tema kita hari ini adalah istilahnya melihat koleksi barang-barang antik yang ada di rumahnya Bapak Tri ini. Pak Tri Diana Junaidi ini seorang kolektor benda-benda antik, dan di dalamnya itu masih banyak sekali pusaka-pusaka yang belum bisa kita lihatkan ya, karena itu terlalu banyak. Jadi nanti di sini tempatnya nggak cukup ya, jadi kita ambil beberapa sampel saja. Mungkin sobat RDR masih penasaran ya, ingin lihat apa namanya seperti apa lagi, nanti bisa datang ke rumahnya Bapak Triana Junaidi yang berada di Desa Dawuhan, Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegara. Oke guys, ternyata di Banjarnegara itu sebenarnya itu banyak sekali apa namanya orang-orang yang linui ya, tapi mereka itu cenderung tertutup, menutup diri, tidak seperti di daerah-daerah lain. Dan makanya di sini nih Pak Tri ini juga masih apa namanya berdarah biru gitu ya Pak Tri ya, masih berdarah biru, tapi tidak perlu saya sebutkan masih keturunan siapa, yang jelas masih berdarah biru. Makanya di sini nih disukai mungkin apa namanya model dari pusaka-pusaka yang ada di sini, mungkin karena sesuai dengan karakternya, mungkin karena dia mungkin masih berdarah biru, jadi pusaka-pusaka leluhurnya itu bisa turun sampai ke Pak Tri itu
lebih cocok mungkin ya. Jadi kalau beda dengan orang yang masih awam atau orang awam beda apa namanya, mungkin kurang sekali apa namanya daya batinnya ya, kurang dengan beda dengan orang yang sudah apa namanya punya dasar keturunan dari darah biru. Mungkin Mas Nur ada pertanyaan tuh Pak Tri seperti apa? Kira-kira mau tanya apa? Ngomong kita masih di sini. Cukup ya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Ya ada ya. Mungkin cukup gitu aja ya guys. Istilahnya kita cukup sekian untuk apa namanya melihat koleksinya Bapak Tri Junaidi. Kita sudah melihat beberapa koleksinya seperti tombak, keris, kudi ya, ini kudi semi apa namanya, semi kujang, kemudian ada batu akik, ada mustika ayam, mustika batu kocok ya, ada mustika delima, ada bambu apa ini namanya, bambu sungsang, dan banyak sekali ya guys. Kita di sini ini sebenarnya bukan berarti apa-apa ya, kita melihat apa namanya koleksinya penting, kita anggap ini bagian dari budaya warisan leluhur kita yang memang harus dilestarikan. Jangan sampai kita itu istilahnya dalam berilmu kita lebih ilmunya itu sangat pendek, soalnya itu kita kalau punya kayak gini nih dianggap musyrik sesat. Nah tidak, jadi kita menganggap benda-benda seperti ini atau keris dan sebagainya itu memang dulunya itu benda-benda seperti ini memang dikasih sama leluhur kita, memang dimintakan ke Allah, memang dikasih kekuatan, jadi memang sesuai dengan fungsinya lah. Jadi tidak, mereka itu tidak menyembah apa namanya isi yang di dalam keris ini, tapi mereka menyembahnya untuk minta kok yang maha kuasa. Jadi ini sebagai perantara saja, sebagai wasilah. Ibaratnya kita mau memotong ya wasilahnya pakai pisau, kan nggak mungkin pakai tangan kan, seperti itu. Nah ini mungkin bagian dari apa namanya budaya-budaya Jawa yang harus dilestarikan dan juga perlu apa namanya dijaga ya, karena sekarang ini benda-benda seperti ini sudah sangat langka, dan apa namanya mungkin juga ada beberapa orang yang mungkin menganggap bahwa memiliki benda seperti itu dianggap mungkin musyrik dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman tentunya menganggap benda seperti ini bukan musyrik ya, tapi bagian dari hasanah budaya atau istilahnya warisan budaya kita yang memang harus dilestarikan. Oke, sobat RDR, mungkin kita cukup sekian untuk apa namanya melihat koleksinya Bapak Triana Junaidi. Mungkin sudah cukup banyak ya, jadi kita nggak usah nanti melihat semuanya karena di dalamnya banyak sekali, dan ini juga sudah cukup mewakili apa namanya yang menjadi apa namanya koleksi Bapak Triana Junaidi. Oke sobat RDR dimanapun kalian berada, tetap ikuti di channel kita, di channel Rahasia Dalam Rahasia, dan nanti apa namanya kita akan mencari lagi apa namanya rahasia-rahasia yang lain. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RDR.